Kami dari kelompok 1 ingin membuat video cara distribusi obat di Puskesmas Bayat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saputra, saya sebagai TTK di Puskesmas Bayat. Saya bisa Jati Ramasari sebagai apoteker di Puskesmas Bayat. Saya Skatera Fazira sebagai TTK di Puskesmas Bayat. Saya Harun Saonya Mahali sebagai petugas Dinas Kesehatan. Saya Syairah Nazira sebagai petugas Dinas Kesehatan. Saya Maria Halimah sebagai pihak ketiga Dinas Kesehatan. Saya Dewi Saharian Marta sebagai pengantar obat Dinas Kesehatan. Perencanaan pengadaan obat pada Puskesmas Bayat dilakukan dengan metode pola penyakit dan pola konsumsi pada tahun sebelumnya. Obat perencanaan biasanya dilakukan setiap tahun dengan perhitungan perencanaan obat untuk 18 bulan dengan melakukan rekapitulasi bentuk lembar laporan dan lembar permintaan obat atau LPLPO. Puskesmas Bayat melakukan pengadaan dengan permintaan obat melalui Dinas Kesehatan dengan memberikan lembar laporan dan lembar permintaan obat atau LPLPO dan melakukan pengadaan mandiri melalui pedagang besar farmasi atau PBF dengan surat pesanan. Permisi, dari Dinas Kesehatan mau mengantar obat. Baik, saya cekkan dulu. Ketika barang datang, Puskesmas Bayat mencocokkan kesesuaian antara barang dengan lembar berita acara, yaitu jenis barang, jumlah barang, tanggal kadaluarsa, dan nomor batch. Puskesmas Bayat melakukan tata cara penyimpanan obat sesuai dengan alfabetis, bentuk sediaan, farmakologi, vivo, generik paten, slow moving, fast moving, stabilitas, keamanan. Permisi Bu, ini sudah saya cek. Oh ya. Apoteker pengelola gudang farmasi Puskesmas bertanggung jawab atas kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh gudang farmasi pelayan kesehatan dan diserahkan kepada gudang farmasi Puskesmas. Pendistribusian setiap unit dilakukan oleh apoteker pengelola gudang obat Puskesmas dengan barang yang aman, berizin, dan bersertifikat yang diserahkan oleh Dinas Kesehatan dan didistribusikan ke Puskesling. Pencatatan dan pelaporan. Rangkaian kegiatan pengelolaan obat yang baik, termasuk obat yang diterima, disimpan, didistribusikan, dan digunakan di bidan desa maupun kebutuhan puskesmas tersebut. Tujuan pencatatan dan pelaporan tersebut untuk sumber data sebagai pelaporan kepada Dinas Kesehatan. Pengendalian dan pengawasan sediaan obat yang dilakukan Puskesmas Bayat menggunakan metode monitoring stok dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan dokumen LPLPO digunakan untuk mencatat penggunaan selama periode tertentu untuk mengajukan permintaan obat yang dibutuhkan untuk periode berikutnya. Puskesmas Bayat melakukan pengecekan obat dalam stok opname dilakukan untuk menyocokkan stok real obat yang masih tersedia di Puskesmas dengan kartu stok hingga stok sesuai. Dalam penarikan dan pemusnahan obat, Puskesmas Bayat membuat ajuan pemusnahan obat ED ke Dinas. Kemudian Dinas Kesehatan didampingi oleh bidang aset Pemda melakukan pengecekan fisik antara jumlah dan jenis obat ED yang diajukan ke Puskesmas. Jika sudah sesuai, Puskesmas menghubungi pihak ketiga untuk pengambilan obat ED tersebut. Untuk pemusnahan, pihak ketiga memanggil Dinas Kesehatan dan saksi dari Puskesmas. A few moments later. Ya, ini Mbak, silakan. Iya. Permisi Bu. Ya, saya pihak ketiga dari Dinas Kesehatan mau mengambil obat yang sudah ED untuk dilakukan